Hari ini kami akan menjelaskan mengenai artikel kami yang berjudul Memahami Problematic Social Media Use, Dinamika Penggunaan Media Sosial. Media sosial telah menjadi bagian dari rutinitas harian, namun penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu berbagai fungsi seperti kualitas tidur dan relasi sosial. Kondisi ini melahirkan konsep yang bernama Problematic Social Media Use atau PSMU yang berguna untuk membedakan penggunaan media sosial yang adaptif dengan yang bermasalah. PSMU ini memiliki berbagai definisi. Oleh karena itu, diperlukan definisi kerja yang jelas agar penelitiannya tidak campur aduk. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesiskan definisi-definisi problematic social media use atau PSMU dari berbagai literatur untuk merumuskan definisi kerja atau definisi kelompok yang jelas dan operasional. Dalam beberapa literatur sebelumnya, PSMU dipahami dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Beberapa peneliti menyoroti aspek ketergantungan psikologis. Kemudian, sebagian peneliti juga menekankan kemiripannya dengan perilaku adiktif. Sementara yang lain lebih fokus pada gangguan fungsi dan dorongan kompulsif dalam penggunaan media sosial. Pemaknaan yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa PSMU masih menjadi konsep yang terus berkembang dan belum memiliki pemaknaan yang seragam. Dikutip dari penelitian Burks dan kawan-kawan pada tahun 2008 serta Turrell dan kawan-kawan pada tahun 2011 menyatakan bahwa penggunaan jejaring sosial menjadi bermasalah ketika individu menunjukkan ketergantungan psikologis yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada awalnya PSMU dipahami sebagai keterikatan secara psikologis terhadap sosial media yang memberikan dampak pada fungsi individu dalam kehidupan sehari-harinya. Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman mengenai PSMU mulai beralih ke arah pendekatan yang bersifat adiktif. Pada tahun 2014, Andreasen dan Pallesen menjelaskan bahwa PSMU dapat diartikan sebagai pola penggunaan media sosial yang menyerupai perilaku adiktif dan berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti penurunan prestasi akademik maupun pekerjaan, serta munculnya konflik interpersonal dengan keluarga dan teman. Pemahaman ini kemudian diperkuat oleh Andreasen dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang mengidentifikasi 6 gejala utama dari PSMU. Keenam gejala ini dapat berfungsi sebagai dasar yang terstruktur untuk membedakan antara penggunaan media sosial yang intens tetapi tetap adaptif dan penggunaan yang benar-benar bermasalah. Selain dianggap sebagai perilaku adiktif, PSMU juga dimaknai sebagai pola penggunaan yang bersifat kompulsif. Arif Hilaga dan kawan-kawan menjelaskan bahwa PSMU dapat ditandai dengan hilangnya kontrol, obsesi, perubahan suasana hati, toleransi, gejala putus obat, kambuhan, serta munculnya konflik dan dampak negatif akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Pandangan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pellegrino dan kawan-kawan yang menekankan sifat kompulsif pada individu yang seringkali dipicu oleh dorongan tak terkontrol untuk mengakses media sosial, sehingga pada akhirnya mengganggu aspek kehidupan lainnya. Selain itu, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Shannon dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa PSMU sebagai pola penggunaan yang bersifat adiktif dan kompulsif tidak hanya akan mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat memicu peningkatan stres, depresi, dan kecemasan pada para penggunanya. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa problematic social media use tidak lagi dipahami hanya sebagai lamanya waktu seseorang menggunakan media sosial. Konsep ini berkembang menjadi fenomena psikologis yang lebih kompleks yang melibatkan keterikatan psikologis, gangguan kontrol diri, serta dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian awal menggambarkan PSMU sebagai penggunaan media sosial yang bersifat disfungsional dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Seperti yang Burks dan Turrell tekankan bahwa penggunaan baru dianggap bermasalah ketika mulai menimbulkan ketergantungan psikologis dan juga konsekuensi yang tidak diinginkan. Seiring berkembangnya penelitian, Andreasen dan Pallesen menegaskan bahwa tingginya durasi penggunaan media sosial tidak otomatis bersifat problematik. Penggunaan baru dikategorikan bermasalah ketika disertai gejala menyerupai adiksi dan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian selanjutnya mulai merumuskan indikator PSMU secara lebih operasional. Andreasen dan rekan-rekan mengidentifikasi gejala seperti preokupasi, toleransi, gejala putus akses, dan kehilangan kontrol. Arif Hilaga kemudian memperluasnya dengan menambahkan perubahan suasana hati, konflik, serta konsekuensi negatif yang berkelanjutan. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa PSMU merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan aspek kognitif, emosional, dan juga perilaku. Penelitian terbaru mulai menaruh perhatian pada proses internal yang membuat perilaku PSMU terus berlanjut. Pellegrino menjelaskan bahwa PSMU ditandai oleh keterpakuan pikiran dan kesulitan mengendalikan dorongan untuk mengakses media sosial, bahkan ketika individu sudah menyadari dampak negatifnya. Shannon kemudian menambahkan bahwa pola penggunaan yang adiktif dan kompulsif ini berkaitan dengan meningkatnya stres psikologis, depresi, dan kecemasan, sehingga PSMU tidak hanya mempengaruhi perilaku, tetapi juga kesehatan mental.
Berdasarkan sintesis dari berbagai pandangan, PSMU dapat dipahami sebagai berikut. Definisi tersebut menekankan 3 aspek. Pertama, PSMU merupakan suatu proses yang berkembang secara bertahap. Berbagai indikator adiktif menunjukkan adanya pergeseran perlahan dari penggunaan yang awalnya fungsional menjadi pola yang semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara pemakaian tinggi yang masih adaptif dan penggunaan yang benar-benar problematik. Kedua, inti dari PSMU terletak pada mekanisme kompulsif dan gangguan regulasi diri. Ketiga, dampak PSMU sangat bergantung pada konteks kehidupan individu. Sebuah perilaku baru dianggap problematik ketika mulai mengganggu fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam definisi ini, ada 2 aspek penting yang kami tekankan. Yang pertama adalah aspek preokupasi, di mana dalam kondisi ini, individu seringkali terus memikirkan media sosial, merasa terdorong untuk membuka media sosial meskipun sebenarnya tidak benar-benar perlu, serta mengalami kesulitan untuk mengendalikan penggunaan media sosial. Yang kedua adalah aspek kompulsi. Pada aspek ini, digarisbawahi bahwa mulai muncul gejala yang menyerupai adiksi, seperti membutuhkan waktu penggunaan media sosial yang semakin lama untuk merasa puas, merasa gelisah saat tidak bisa mengakses media sosial, serta sulit untuk menghentikan penggunaan media sosial meskipun individu telah menyadari dampak negatifnya. Mari kita lihat ilustrasi sederhana yang sering dialami mahasiswa. Bayangkan seorang mahasiswa yang saat ini sedang diserbu banyak tugas akhir. Ia pulang kuliah dalam kondisi lelah karena tugas dan aktivitas seharian. Kemudian, ia membuka media sosial dengan tujuan sekedar beristirahat dan melepas penat. Namun, tanpa disadari, waktu yang awalnya singkat berubah menjadi berjam-jam karena terus menonton video pendek. Ketika mencoba berhenti, muncul rasa tidak nyaman dan dorongan kuat untuk membuka terus-menerus media sosial. Meskipun sadar, waktu belajarnya sudah banyak terbuang. Nah, situasi tersebut memperlihatkan adanya preokupasi, dorongan kompulsif, perubahan suasana hati, dan kesulitan untuk mengendalikan penggunaan media sosial. Secara keseluruhan, problematik sosial media use bukan hanya sekedar istilah atau label perilaku. PSMU ini dapat dipahami sebagai pola penggunaan media sosial yang ditandai oleh keterikatan mental yang kuat dan dorongan berlebihan untuk terus-menerus mengakses media sosial. Individu seringkali merasa sulit mengendalikan durasi maupun frekuensi penggunaan, meskipun mereka menyadari adanya dampak negatif di situ. Kondisi ini juga dapat disertai gejala menyerupai adiksi seperti rasa gelisah atau tidak nyaman ketika tidak dapat mengakses media sosial, serta kebutuhan waktu penggunaan yang semakin meningkat. Pemahaman tentang PSMU ini masih bersifat dinamis. Seiring perkembangan teknologi digital dan perubahan cara individu berinteraksi, konsep PSMU ini perlu terus dikaji dan diperbaharui agar tetap relevan dalam menjelaskan perilaku penggunaan media sosial di era digital saat ini.